Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku peserta MPLS SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar tahun pelajaran 2021-2022. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bersyukur di kesempatan ini kita masih dipertemukan oleh Allah SWT, walaupun melalui Zoom atau melalui YouTube. Ini karena keadaan. Tidak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Baiklah, di kesempatan yang baik ini perkenankan saya, nama Setianto Triwibowo, mengajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar, akan menyampaikan materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Baiklah anak-anakku, silahkan disimak dengan baik. Di era globalisasi ini, memang negeri kita sedang dilanda oleh berbagai permasalahan. Salah satunya yaitu degradasi moral dan menurunnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Mengingat kondisi bangsa kita sekarang, salah satu indikator bangsa Indonesia yaitu mengalami penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini bisa kita lihat dari berbagai gejolak, diantaranya tawuran antar warga, perkelahian pelajar, ketidakpuasan terhadap hasil pilkada, perebutan lahan pertanian maupun tambang, dan lain-lain. Kesadaran berbangsa dan bernegara mempunyai makna bahwa individu yang hidup dan terikat dalam kaidah dan naungan di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbagai masalah yang berkaitan dengan kesadaran berbangsa dan bernegara di tingkat pemuda yang perlu dicermati secara seksama adalah semakin tipisnya kesadaran dan kepekaan sosial di tingkat pemuda. Padahal banyak persoalan-persoalan masyarakat yang membutuhkan peranan pemuda untuk membantu memediasi masyarakat agar keluar dari himpitan masalah, baik itu masalah sosial, masalah ekonomi, dan masalah politik. Karena dengan terbantunya masyarakat dari semua lapisan keluar dari himpitan persoalan, maka bangsa ini tentunya menjadi bangsa yang kuat, tidak dapat diintervensi oleh negara manapun, karena masyarakat itu sendiri harus disejahterakan dan jangan sampai mengalami penderitaan. Di situ pemuda telah melakukan langkah yang konkret dalam melakukan bela negara. Baiklah anak-anakku, dimanapun kalian berada, nilai-nilai negara, bela negara yang harus lebih dipahami penerapannya dalam kehidupan masyarakat dan bernegara antara lain: yang pertama, cinta tanah air. Indonesia ini adalah negara yang sangat luas sekali, terdiri lebih dari 17.000 pulau, terdiri dari 34 provinsi, terdiri dari ratusan suku bangsa, terdiri dari ratusan bahasa daerah yang bersatu padu dari Sabang sampai Merauke, maka terbentuklah negara kesatuan yang dinamakan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Maka sebagai generasi muda, kita wajib hukumnya untuk cinta kepada tanah air. Indonesia adalah negara yang mempunyai alat pemersatu bangsa. Selain cinta tanah air, ada ideologi negara, yaitu Pancasila, yang lahir pada 1 Juni, yang diprakarsai oleh beberapa tokoh yang bersatu padu, berbulat tekad, yaitu antara lain ada Muhammad Yamin, kemudian ada Muhammad Yamin, kemudian ada Supomo, kemudian ada Soekarno. Itu adalah nilai-nilai yang sebagai ideologi bangsa Indonesia. Yang selanjutnya adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dalam wujud bela negara, tentu kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contoh nyatanya seperti sekarang, yaitu berbagai permasalahan. Sewaktu-waktu negara Indonesia ini mendapat ancaman, mendapat agresi militer dari luar, maka sudah sepantasnya bahwa pemuda dan rakyat Indonesia untuk bersatu padu rela berkorban demi bangsa dan negara. Selanjutnya adalah nasionalisme, adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Nasionalisme terbagi atas nasionalisme dalam arti sempit, yaitu, dan nasionalisme dalam arti luas. Nasionalisme dalam arti sempit itu adalah nasionalisme yang berlebihan, yang menganggap bangsa sendirinya paling baik dan menganggap bangsa lain lebih rendah kedudukannya. Itu adalah nasionalisme sempit, nasionalisme yang tidak baik. Kemudian ada nasionalisme dalam arti luas, yaitu sikap mencintai bangsa dan negara sendiri, menganggap semua bangsa sama derajatnya. Itu adalah nasionalisme secara luas. Ada 3 hal yang harus dilakukan untuk membina nasionalisme Indonesia. Pertama, mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Kita lihat berbagai suku bangsa. Kemudian mengembangkan sikap toleransi. Yang ketiga, memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. Dan ada beberapa hal yang harus dihindari untuk memupuk semangat nasionalisme. Antara lain, yang perlu dihindari adalah sukuisme, menganggap suku bangsanya sendiri yang paling baik. Chauvinisme, menganggap bangsa sendiri paling unggul. Ekstremisme, sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, kalau perlu dengan kekerasan dan senjata. Dan provinsialisme, sikap yang terlalu berkutat dengan provinsi atau daerahnya sendiri. Kemudian sikap patriotisme adalah sikap yang berkorban segala-galanya, termasuk nyawa sekalipun, untuk mempertahankan dan kejayaan negara. Ciri-ciri patriotisme ada cinta tanah air, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan, berjiwa pembaharu, tidak kenal menyerah dan putus asa. Itu merupakan sikap patriotisme. Kemudian ada implementasi sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari. Ada dalam kehidupan keluarga, kemudian ada kehidupan sekolah, ada kehidupan masyarakat, dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Baiklah anak-anakku,
kita sebagai warga negara harus mempunyai sikap cinta tanah air, sikap rela berkorban, kesadaran dalam berbangsa dan bernegara. Karena Indonesia adalah negara yang makmur, negara yang gemah ripah loh jinawi, negara yang terdiri dari kepulauan, negara terbesar nomor 4 di dunia. Maka Indonesia harus kita rawat, harus kita jaga, harus kita pertahankan dari berbagai ancaman dan agresi negara luar. Di akhir, Bapak akan sampaikan salah satu quote dari seorang kiai. Beliau mengatakan bahwa berani hidup, tak takut mati jangan hidup, takut hidup, mati saja. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.